Kita belajar modus. Modus tuh yang paling gampang ya. Sederhana aja. Pokoknya yang penting nilai yang paling sering muncul. Oke, misalkan gue punya data seperti ini. Maka modusnya berapa? Karena yang paling sering muncul itu 4. 4 itu muncul berapa kali? Muncul 3 kali ya. Berarti modusnya adalah 4. Udah gitu doang. Nah, oke. Bagaimana kalau datanya seperti ini? Oke. Nah, kita lihat 9 itu muncul 2 kali. 10 itu muncul 2 kali. Berarti antara 9 dan 10 itu jumlah kemunculannya sama ya. Yang lain muncul cuma sekali, 11 muncul sekali, 12 sekali, 13 juga sekali. Nah, kalau gitu modusnya gimana? Modusnya itu 9 dan 10 gitu ya. Sorry, 9 dan 10 itu adalah modusnya. Oke, berarti kalau misalkan datanya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rata semua. Ya udah, semuanya adalah modus kayak gitu, oke? Nah, modus juga yang paling mudah ketika kita menggunakan tabel distribusi frekuensi tunggal ya. Nah, misalkan tabelnya seperti ini. Berarti modusnya gimana? Ya udah, langsung aja lihat yang frekuensi kemunculannya paling banyak. 65 itu muncul 21 kali. Ya udah, berarti modusnya berapa? Modusnya adalah 65. Oke, bagaimana kalau di sini juga ternyata 21 juga? Nah, berarti modusnya bisa 65, bisa juga 70. Jadi modusnya 65 dan 70 gitu ya. Ini adalah modusnya. Oke, segitu aja kayaknya untuk modus. Sederhana aja. Pokoknya kita mencari nilai yang paling sering muncul gitu ya. Belajar tentang rataan aritmetik, yaitu min. Masih ingat ya rumusnya ya? Rumusnya gimana? X rata-rata itu sama dengan 1 N dikalikan dengan sigma. I sama dengan 1 sampai N dari XI gitu ya. Oke, atau bisa juga gue tulis gini. X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai dengan berapa? Sampai dengan xn dibagi dengan n. Ini adalah lahirnya 1 n di sini ya. Oke, ini adalah rataan aritmetik. Nah, sekarang gue memperkenalkan lo sama berbagai jenis rataan lainnya. Yang pertama, itu rataan geometris. Kemudian ada lagi rataan harmonis. Dan terakhir rataan kuadratik. Oke, rataan geometris itu bisa kita simpulkan dengan G. Itu adalah akar dari X1 dikalikan dengan X2 dikalikan dengan X3 dan seterusnya. Dikalikan terus sampai berapa? Sampai Xn ya. Kemudian diakarkan pangkat N. Nah, inilah rataan geometris. Bagaimana dengan rataan harmonis? Rataan harmonis simbolnya H biasanya. Itu sama dengan N dibagi dengan berapa? Sigma dari 1 XI gitu ya. Oke, jadi ini 1 X ini sigmanya itu dari I sama dengan 1 sampai N. Prinsipnya kayak gitu. Nah, yang kuadratis gimana? Simbolnya K ya, simbolnya K. Akar dari 1 N dari sigma. I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat. Gitu ya, jadi dikuadratin kemudian diakarin. Oke, biar enak kita langsung ke contoh soal aja. Misalkan gue punya angka 2, 3, sama 4. Rataan geometrisnya berapa? Rataan geometrisnya adalah perkalian mereka semua, 2 kali 3 kali 4, diakarkan pangkat berapa? Pangkat 3, karena datanya ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 N ya. N-nya sama dengan 3 ya. Ya udah, berarti ini sama dengan berapa? Akar, waduh. Ini pangkat 3 ya. Berarti ini kan 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kali 2, berarti 2-nya bisa keluar ya. 2 akar pangkat 3 dari 3. Nah, kayak gini. Ini adalah rataan geometrisnya. Bagaimana dengan rataan harmonisnya? Rataan harmonisnya adalah N. N-nya itu adalah 3 ya. Karena jumlah datanya adalah 3. Sigma dari 1/XI. Oke, berarti 1/X1 tambah 1/X2 tambah 1/X3. Gitu ya. Itu adalah bagian yang ini. Nah, 1/X1 itu berapa? Itu setengah. 1/X2 adalah 1/3. 1/X3 adalah 1/4 gitu ya. Datanya 2, 3, 4. Ya udah, ini berarti berapa? 3 per samakan penyebut jadi per 12 ya. Per 12 6 plus dikali 4 ini dikali 3. Berarti ini sama dengan 3 per ini jumlahnya berapa? 13 per 12 ya. 13 per 12.
Berarti sama dengan ini dibagi ini adalah ini dikalikan dengan 12 per 13 ya. 3 kali 12 per 13 sama dengan berapa tuh? 36 per 13. Jadi itulah rataan harmonisnya. Bagaimana dengan ini kuadratisnya? Rataan kuadratisnya. Oke, K-nya sama dengan akar dari 1 per n. N-nya berapa? 1/3 dari. Oke, gue tulis ulang dulu rumusnya. K sama dengan akar dari 1 per n sigma xi dikuadratin gitu ya. Ini dari i sama dengan 1 sampai n. Oke, kayak gitu rumusnya. Nah, berarti ini sama dengan gimana? Ini kan sama aja x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat gitu kan. Berarti ini sama dengan x1-nya 2, x2-nya adalah 3, dan x3-nya adalah 4. Nah, kayak gitu, oke? Berarti akar dari 4 tambah 9 tambah berapa nih? Tambah 16 per 3 gitu ya. Berarti ini sama dengan akar dari 29 per 3. Atau kita bisa tuliskan kali akar 3 per akar 3. Ingat ya, konsep merasionalkan penyebut ya. Berarti ini sama dengan 1/3 akar dari 87 ya. 87. Ya udah, ini tinggal dihitung dikalikan dengan 1/3. Ini adalah rataan kuadratis. Nah, oke. Sekarang gue mau secara khusus membahas rataan geometris. Masalah metodenya. Kalau rataan geometris rumusnya gimana tadi? Akar dari x1 kali x2 dikali x3 dan seterusnya sampai xn gitu ya. Kemudian ini akar pangkat n gitu kan. Akar pangkat n. Atau bisa juga kita tuliskan ini pangkat berapa? Pangkat 1 per n gitu ya. Nah, dalam melakukan perhitungan seperti ini, biasanya itu kita akan mengalami kesulitan akar pangkat n gitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya kita menggunakan bantuan logaritma. Kadang-kadang ya nggak harus sih, tapi ya kadang-kadang kita menggunakan logaritma. Jadi yang ini dilogin, yang ini dilog jadi gimana? 1 per n log dari x1, x2, x3 dan seterusnya sampai xn kayak gitu, oke? Contohnya adalah kalau kita punya data 2, 3, 5, 6, 8, 10. Nah, kalau kita punya data seperti ini, maka G-nya itu kan sama dengan akar pangkat 6 dari berapa? Akar pangkat 6 dari 2 kali 3 kali 5 kali 6 kali 8 kali 10 gitu kan. Nah, berarti kalau pakai logaritma, berarti log G itu sama dengan, ini kan pangkat 1/6 ya artinya. Pangkat 1/6, berarti log dari kotak pangkat 1/6. Berarti 1/6-nya bisa keluar ya. 1/6 kali 2 kali 3 kali 5. Ya, ini hasil kalinya berapa? Hasil kalinya adalah 14400. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa kita cari di tabel gitu ya. Atau pakai kalkulator, atau bisa digunakan juga prinsip logaritma, prinsip penjumlahan logaritma gitu ya. Ini kan sama dengan log 12 ditambah log 10 ya. Log 10 dikalikan dengan 2. Iya nggak sih? Itu adalah ini ya. Ya bisa juga gitu. Ini tinggal pakai tabel pasti bisa lah ya. Ini log 10. Log 10 tuh 1 ya. Berarti sama aja 2 log 12 plus 2 ya. Plus 2. Kayak gitu. Oke. Ya, ini udah gue hitung hasilnya adalah jadi pokoknya G-nya itu adalah 4,93. Nah, kayak gitu. Oke. Ya udah. Sekian dulu untuk rataan geometris, harmonis, dan kuadratis.